Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramadhani. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang anggota DPR Arteria Dahlan yang menyampaikan pendapatnya bahwasanya penegak hukum tidak usah kena OTT atau tidak kena OTT ya. Ini ada berita dari detik.com ya. Pendapat dari Novel Baswedan, mantan anggota KPK ya, itu menyampaikan pendapatnya bahwasanya ini tidak benar gitu ya. Intinya seperti itu di seperti yang dilansir dalam berita detik.com. Baik, saya langsung bacakan ya. Novel Baswedan dan kawan-kawan heran Arteria minta penegak hukum tak kena OTT. Anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan menilai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tak layak dijerat dengan operasi tangkap tangan atau OTT karena mereka simbol negara. Para mantan pegawai KPK pun bersuara terkait pernyataan Arteria ini. Mantan pegawai KPK Rasamala Aritona mengomentari pernyataan Arteria ini. Dia mengutip Undang-Undang Tipikor yang mengatur soal para penegak hukum yang menerima suap. Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf B mengatur pegawai negeri dan penyelenggara negara (PN) yang menerima suap harus ditangkap dan dipenjara sudah 20 tahun. Polisi dan jaksa adalah PN atau penyelenggara negara. Pasal 12 huruf C, hakim yang menerima suap juga dipidana yang sama, kata Rasamala melalui akun Twitternya @rasamalaart Jumat. Rasamala menyebut undang-undang tersebut dibuat oleh DPR, maka dari itu dia mempertanyakan pernyataan Arteria. Itu undang-undang yang bikin tuan-tuan di DPR. Terus ini anggota dewan bilang jangan ditangkap. Sekolah di mana kawan ini? Ungkapnya. Hal senada diungkapkan oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan melalui akun Twitternya @nazakista. Novel menegaskan penegak hukum yang menerima suap bisa langsung ditangkap. Mengenai OTT, kok masih ada yang ingin agar penegak hukum jangan di OTT? Mestinya ketika disuap bisa langsung ditangkap pemberinya. Penegak hukum berbuat jahat itu justru pemberatan, bukan dimaafkan, kata Novel. Ya, betul ya. OTT selalu ditakuti sementara. OTT selalu ditakuti. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai WP KPK Yudi Purnomo melalui channel YouTube-nya menjelaskan soal OTT yang selalu ditakuti. Menurutnya, OTT masih ditakuti karena bukti dan pelakunya jelas. OTT itu masih selalu ditakuti karena pertama, peristiwa pidana pasti ada, adanya unsur suap menyuap sudah jelas, kemudian kedua pelakunya jelas, siapa yang menyuap, siapa yang disuap, kata Yudi. Ya, itu sangat gamblang ya. Kemudian yang ketiga, barang buktinya ada ya, entah itu berupa uang, baik uang rupiah atau mata uang asing ataupun benda-benda lain lanjutnya. Selain itu, dia menjelaskan bahwa OTT juga bisa dikembangkan. Pejabat tinggi yang terkait juga bisa terkena kasus OTT yang dikembangkan ini. Dari pejabat tingkat rendah ke pejabat tingkat tinggi bisa kena, artinya OTT masih menjadi senjata untuk melawan korupsi yang ampuh di negeri ini, tuturnya. Penegak hukum jangan di OTT. Sebelumnya, pernyataan soal penegak hukum jangan di OTT itu disampaikan Arteria saat menjawab sesi pertanyaan dalam diskusi bertajuk Hukum Mati bagi Koruptor Terimplementasikah yang digelar secara virtual oleh Unsud. Awalnya Arteria merespon pertanyaan salah satu peserta webinar itu terkait pendapatnya soal pernyataan Bupati Banyumas Ahmad Hussein yang meminta KPK memanggil kepala daerah lebih dahulu sebelum melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Merespon pernyataan itu, Arteria mengungkap saat dia masih menjabat di Komisi 2 DPR, dia meminta agar penerapan OTT bagi kepala daerah, polisi, hakim, dan jaksa harus dicermati. Ia menegaskan bukannya tidak boleh OTT, melainkan menurutnya penegakan hukum agar tidak gaduh dan mengganggu pembangunan. Dulu kami di Komisi 2
meminta betul bahwa upaya penegakan hukum khususnya melalui instrumen OTT kepada para kepala daerah, tidak hanya kepala-kepala daerah, tetap terhadap polisi, hakim, dan jaksa itu harus betul-betul dicermati. Bukannya kita tidak boleh mempersalahkan meminta pertanggungjawaban mereka, tidak, kata Arteria Kamis ya. Arteria mengakui tidak setuju jika jaksa, polisi, dan hakim dijerat OTT. Menurutnya, untuk menjerat aparat penegak hukum harus dilakukan dengan cara yang lebih menantang, yaitu membangun konstruksi hukum agar lebih adil. Bahkan ke depan di Komisi 3 kita juga sedang menginisiasi, saya pribadi, saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di OTT. Bukan karena kita pro koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara ya di bidang penegakan hukum, ujarnya. Nah, bisa dibedakan tafsirnya, jangan ditafsirkan kita beda, kita mendukung atau apa ya. Kita ingin sampaikan banyak sekali instrumen penegakan hukum di samping OTT. Bangun dong bangunan hukum dan konstruksi perkaranya sehingga fairness-nya lebih kelihatan. Ia menambahkan jika aparat penegak hukum di OTT, isu yang terlihat ada kriminalisasi. Justru dengan menggunakan instrumen hukum lainnya dapat menantang penegak hukum lainnya untuk membuktikan perkara yang diduga dilanggar. Kalau kita OTT, nanti isunya adalah kriminalisasi, isunya adalah politisasi. Padahal kita punya sumber daya polisi, jaksa, hakim, penegak hukum yang hebat-hebat. Masa iya sih modalnya hanya OTT, tidak dengan melakukan bangunan konstruksi hukum yang lebih bisa dijadikan di-challenge oleh semua pihak, sehingga fairness-nya lebih terlihat katanya. Ya, itu ya tadi berita tentang Arteria Dahlan. Bagaimana pendapatnya itu ya sebagian besar orang ya di society atau itu pasti tidak akan menerima ya pendapatnya kalau penegak hukum itu tidak perlu di-OTT ya. Yang menjadi permasalahan itu adalah dia menyebut simbol negara ya. Padahal pejabat negara seperti polisi, hakim ya, itu sebenarnya bukan pejabat simbol negara ya. Cuma pejabat biasa ya, pejabat penegak hukum biasa ya. Yang disebut simbol negara yaitu bahasa gitu, bahasa kemudian lambang negara ya. Dan juga bendera ya. Jadi bendera, bahasa, dan lambang negara itu aja. Cuma 3 itu aja simbol negara. Bahkan presiden pun itu bukan merupakan simbol negara. Ya, kita melihat bahwasanya semua orang ya di negeri ini itu sebenarnya mempunyai prinsip yang sama di muka hukum, yaitu equality before the law ya. Semuanya itu sama di muka hukum. Ketika melakukan suatu tindak kriminal harus ditindak berdasarkan hukum ya. Apalagi pejabat penegak hukum ya, seharusnya mereka itu yang merupakan penegak hukum harus dihukum lebih berat. Kenapa? Karena mereka lebih paham terhadap hukum gitu daripada orang ataupun society di luar hukum ya. Dan kalau kita melihat penegakan hukum kita itu memang masih jauh daripada kata keadilan ya, karena memang apapun banyak sekali hukuman-hukuman itu yang dikeluarkan khususnya pada koruptor ya, itu tidak masuk akal gitu. Misalnya hukuman untuk koruptor Joko Chandra ya, itu dihukum cuma 4,5 tahun ya. Kita lihat sendiri bagaimana tindakannya untuk menyuap pejabat sana sini ya. Dan anehnya penegak hukum yaitu Jaksa Pinangki justru mendapatkan hukuman yang sama 4,5 tahun. Harusnya lebih besar atau lebih berat karena dia adalah pejabat penegak hukum yang tahu
tentang hukum dan seharusnya menegakkan hukum secara adil gitu. Ingat bahwasanya kita itu masih tergolong negara yang korup ya. Kita masih tergolong negara korup dengan IPK atau indeks prestasi korupsinya itu masih 37 ya. Jadi masih harus kerja keras untuk para penegak hukum ya, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi ya. Jadi tadi juga banyak sekali ya, Arteria itu mengungkapkan ini ada unsur fairness juga ya. Padahal fairness itu tidak sesuai atau tidak cocok ya kalau dikaitkan dengan OTT ya. Fairness itu lebih cocok kalau dalam suatu kasus korupsi misalnya, satu kasus misalnya kasus bansos ya, yang ditangkap cuma si A ya, tetapi banyak sekali pihak yang diduga terlibat itu tidak ditangani. Nah itu baru namanya fair ya, tidak fair atau tidak fairness ya. Jadi banyak sekali logika hukum yang diungkapkan oleh Arteria ini sebenarnya secara mendasar tidak sesuai dengan logika ya. Bagaimana seseorang yang penegak hukum itu tidak dinyatakan simbol negara ya, kita ketahui bahwa bukan itu simbol negara itu. Bagaimana juga dia mengatakan tidak perlu OTT ya, padahal semua orang itu sama di hadapan hukum ya. Jadi bagaimana kita bisa menegakkan keadilan seperti ini kalau anggota DPR-nya yang merumuskan undang-undang sendiri berpikiran seperti ini ya. Juga banyak sekali kritik-kritik dari teman-teman di luar ya, LSM misalnya aktivis ya, ICW mengatakan bahwasanya logika ini logika bengkok ya, tidak bisa diterima ya. Tadi juga disebutkan bahwasanya logika seperti ini tuh nggak masuk akal ya. Sekolah di mana gitu sampai seperti itu ya. Kita berharap bahwasanya kedepannya penegakan hukum akan lebih baik ya. Jadi ada ungkapan ketika OTT ini akan menimbulkan gaduh ya. Tadi disampaikan, padahal yang menimbulkan gaduh itu bukan OTT itu sendiri ya, tetapi faktor eksternal ya, faktor eksternal yang di luar faktor OTT. Dan memang kembali lagi bahwasanya kita masih mempunyai PR berat dalam penegakan hukum ya. Dan mayoritas masyarakat kan tidak begitu turun kepercayaan terhadap hukum karena memang para koruptor misalnya itu banyak yang dihukum dengan hukuman ringan ya, dibandingkan dengan pelaku kriminal yang lain yang tidak begitu berat ya, misalnya HRS ya, hanya karena kasus kerumunan dihukum dengan tindakan yang seperti tindakan kriminal ya. Jadi ini logika hukum yang tidak masuk akal ya secara normatif seperti itu. Ya kita bisa berharap ya, semoga berharap kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.